안녕하세요, 한나입니다. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja. Dan hari ini, karena ada yang komen seperti ini, dia meminta untuk tata bahasa. Anwar Syekh, kalau kamu tidak menonton video ini dan video-video lainnya, awas kamu ya. Karena si komentar ini, aku jadi menggelora, aku jadi itulah dia pokoknya. Jadi, video tentang tata bahasa ini akan menjadi satu playlist di dalam channel aku. Kenapa jadi playlist? Karena video ini akan banyak banget, dan ini aja aku udah record yang kelima, tapi aku recordnya tuh tidak beraturan. Tapi aku akan upload ini semua menjadi beraturan. Dan mungkin video yang kalian tonton sekarang ini akan aku upload menjadi video yang pertama, karena aku baru ingat nih, kalau sebelum kita membahas secara keseluruhannya nih, udah pasti dong kita harus kenalan dulu dengan bahasa Korea. Istilahnya kayak kita tuh mengenal dulu nih kulit luarnya. Kalau gitu kita mulai sekarang perkenalannya dengan bahasa Korea. Yang pertama adalah tentang bentuk kalimat. Nah, dalam bahasa Korea itu ya sama aja sih kayak bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya. Bentuk kalimat itu ada kalimat positif, atau kalimat positif itu istilahnya kayak kalimat pernyataan. Terus ada kalimat negatif, terus ada kalimat tanya, kalimat perintah, larangan, saran. Itu semua adalah bentuk kalimat. Nah, jadi dalam bahasa Korea juga mengenal tentang bentuk kalimat tersebut. Dan yang kedua adalah gaya kalimat. Apa sih yang dimaksud dengan gaya kalimat? Nah, kalian tuh harus tahu dulu, kalau dalam bahasa Korea itu sangat amat mengenal sopan santun, sangat amat menjunjung tinggi sopan santunnya nih dalam kita berbicara. Sama halnya misalkan kita berbicara dalam bahasa Indonesia, itu kan kita pasti tahu dong kapan kita harus memakai kalimat baku, kapan kita memakai kalimat tidak baku. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu cuma ada baku dan tidak baku, dalam bahasa Korea itu ada beberapa nih. Dia mungkin bisa aku bilang basicnya itu ada 3, yaitu adalah formal polite. Apa itu formal polite? Formal polite adalah gaya kalimat atau gaya bicara ketika kita ini berbicara pada orang atau pendengar yang merupakan orang-orang dengan sosial rank-nya tuh lebih tinggi dibanding kita. Siapa sih contohnya? Misal, guru, orang tua, terus ada presiden. Pokoknya tuh yang bener-bener tingkat sosialnya tuh lebih tinggi dibanding kalian. Oh, mungkin contohnya adalah atasan dalam kerja kita. Itu mereka itu adalah sosial rank-nya kan lebih tinggi nih status sosialnya. Nah, kita menggunakan gaya bicara atau gaya kalimat formal polite. Lalu, yang kedua, yaitu adalah informal polite. Informal polite ini adalah bentuk kalimat atau gaya bicara ketika kita berbicaranya ini kepada orang-orang yang tetap kita hormati. Oh ya, kalian jangan salah fokus dengan kata informal ini ya. Informal di sini bukan berarti itu kalian bisa menggunakan bahasa yang tidak baku. Bukan, karena di sini ada tetap kata polite. Yang berarti ini tuh istilahnya kalian bisa berbicara kepada orang-orang yang tetap kalian hormati, namun nih kalian tuh kayak mengenal lah, close lah gitu. Contohnya gini, misalkan kalian berbicara pada orang tua kalian sendiri, nah kalian bisa nih pakai informal polite, atau mungkin kalian bisa berbicara dengan orang yang kalian tidak kenal, tapi kalian tahu kalau misalkan dia ini lebih muda mungkin dari kalian. Nah, kalian bisa pakai informal polite. Terus yang ketiga, yaitu adalah casual. Nah, si casual ini nih baru yang merupakan bentuk kalimat atau gaya bicara yang tidak baku. Nah, kapan kita pakai si casual ini? Yaitu ketika kita berbicara pada orang-orang yang kita kenal, dekat. Itu pakainya casual nih, baru. Atau kadang juga ya, menggunakan casual ini kita misalkan bicara sama anak kecil. Kan kalau kita bicara sama anak kecil berarti kita ini lebih tinggi kan dibanding si anak kecil ini secara umur. Seperti itu. Nah, gaya bicara ini akan selalu ada pada bentuk kalimat.
Misalkan bentuk kalimat kayak kalimat pernyataan, itu maka akan ada formal polite-nya seperti apa, informal polite-nya seperti apa, dan casual-nya seperti apa. Nah, lalu lanjut lagi. Yang ketiga, kita kenalan lagi sama yang namanya honorific. Apa itu honorific? Nah, honorific ini apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Imbuhan atau ini deh. Honorific itu contohnya kayak ada si. Nih. Ketika kita memanggil seseorang kan kadang kayak Yun Song Si kayak gitu. Nah, terus tapi ada juga nih bentuknya yang kayak si. Nah, ini yang seperti ini, honorific. Tapi kalian bisa memahami ini nanti deh. Karena honorific ini dipakai ketika kita tuh lebih seringnya kayak ekstra. Ketika kita sangat-sangat ekstra nih memakai si formal polite ini. Jadi kalian bisa memahaminya ini nanti dulu deh. Yang penting kalian itu memahami dulu bentuk kalimat dan gaya kalimat. Nah, terus yang keempat adalah konjugasi. Kalian bisa lihat nggak? Oh, bisa. Konjugasi. Apa itu konjugasi? Konjugasi itu artinya kita merubah. Merubah dari apa nih? Merubah dari predikat yang kita pakai. Kata kerja yang kita pakai. Nah, kalian harus tahu bahwasanya kata kerja di dalam bahasa Korea itu, khususnya untuk kamu yang melihat di kamus, itu kan selalu berakhiran ta. Berakhiran ta atau hada. Nah, ini yang dirubah nih si hada ini kok si hada ini? Hada kan yang sebelah sini ya. Si da ini atau si hada ini yang dirubah akhirannya. Karena setiap kata kerja dalam bahasa Korea yang masih memiliki akhiran ta atau tun kan ataupun hada, itu istilahnya kita bisa bilang masih bentuk kamus. Masih bentuk kamus nih. Jadi, kita harus rubah. Rubahnya gimana? Rubahnya balik lagi. Apa yang kita pakai gaya bicaranya, mau itu formal, informal, atau casual. Nah, itu tergantung pada ketiga ini. Untuk kamu yang belajar bahasa Korea itu dari drama, atau mungkin cuma kayak langsung satu kalimat, mungkin kamu tidak akan familiar dengan konjugasi. Jadi untuk itu kenapa aku ngomong, jangan pernah kalian itu mempelajari bahasa Korea hanya dari sebuah drama saja, atau dari sebuah, apa sih istilahnya yang kalau kalian tuh mempelajari cuman dari kayak satu kalimat yang udah jadi. Karena kalian gak akan tahu bentuk kata dasarnya tuh apa. Misalkan kayak mungkin kalian sering lihat, ini adalah kata kerja yang sering banget aku pakai adalah mogoyo. Nah, si mogoyo ini kan bukan ini loh. Bentuk aslinya tuh bukan ini. Bentuk aslinya atau kata di dalam kamusnya itu adalah mokta. Nah, dia ini masih seperti ini nih, mokta. Kita harus rubah dulu. Untuk melakukan konjugasi, kita harus menjadikan si kata ini menjadi kata dasar. Nah, gimana cara merubahnya menjadi kata dasar? Yaitu dengan cara menghilangkan ta-nya. Jadi suku kata ta ini kita hilangkan nih. Terus baru deh kita lihat mau konjugasi seperti apa. Formal kah, polite kah, atau casual. Tapi untuk konjugasi ya, aku tidak akan banyak banget atau nggak akan lebih detail. Karena aku pernah menjelaskannya di video yang ini. Aku akan link deh videonya, antara di sini apa sini sih, aku lupa. Ya pokoknya aku akan link, kalian bisa lihat di situ cara konjugasi. Terus, abis itu, selain konjugasi, ini masih ada kaitannya dengan konjugasi. Tadi kan kita bilang, kalau konjugasi itu dilakukan pada kata kerja atau pada predikat dalam bahasa Korea. Kalian harus tahu dulu, kalau kata kerja dalam bahasa Korea itu terbagi menjadi dua istilahnya nih. Ada apa aja? Yaitu ada, wah aku udah penuh banget ya. Yaitu, kalian bisa lihat nggak kalau aku taruh sini? Oh bisa lah ya. Yaitu ada action verb dan descriptive verb. Nah, di video yang mana ya? Aku lihat kayaknya tuh kalau nggak salah ya, ada yang bilang kalau masih bingung dengan action verb dan descriptive verb. Gini, aku jelaskan kembali dengan singkat ya. Karena aku sering banget loh ngomongin action verb dan descriptive verb ini. Action verb itu istilahnya, kalaupun kita benar-benar mau menyamakannya dalam bahasa Indonesia, action verb ini adalah kata kerja dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kata kerja dalam bahasa Indonesia kan adalah sesuatu yang memiliki aksi. Aksi nih ada nih, kegiatannya nih ada. Misalkan apa kayak minum, lari, pergi, terus makan, itu merupakan aksi, merupakan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Korea kita bisa bilangnya itu action verb.
Sedangkan descriptive verb dalam bahasa Indonesia itu kita menyebutnya seperti kata sifat. Contoh, kayak pedas, manis, terus ada cantik, ganteng. Itu kan merupakan kata-kata deskripsi, deskriptif, kata sifat dalam bahasa Indonesia. Nah, kita menyebutnya dalam bahasa Korea itu istilahnya descriptive verb. Jadi ketika aku berbicara kata kerja, kalian jangan terpaku pada action verb aja, tapi juga descriptive verb. Kenapa sih kita harus memahami descriptive verb dan action verb? Itu ada kaitannya dengan partikel. Partikel apa? Partikel subjek, objek, dan partikel top. Enggak sih, topik sih nggak terlalu ya. Subjek dan si partikel objek ini. Kalau kalian bingung, kalian bisa tonton lagi nih. Akan aku link videonya di sini atau sini. Karena itu aku jelaskan di situ dengan detail. Kapan harus pakai partikel objek, kapan harus pakai partikel subjek. Itu ada kaitannya dengan action verb dan descriptive verb. Jadi kalian tonton video itu. Aku baru ini aja aku udah langsung ngos-ngosan. Dan karena aku tuh cuma punya... Oh ya, kan aku udah bilang ya, kalau ini akan menjadi sebuah playlist di channel aku tentang tata bahasa. Jadi, mungkin videonya sampai sini dulu nih untuk perkenalannya. Sepertinya aku lupa, aku mau nambahin satu dulu. Jadi nggak jadi N nih, belum jadi selesai. Yang kelima, ekspresi. Di dalam bahasa Korea, ekspresi itu bisa kita tunjukkan nih dalam bentuk kalimat kita. Di mana nih sih ekspresinya bisa kelihatan di mana? Yaitu berada di akhiran kalimat. Sama halnya gini, kalian bisa mengartikan gini kalau ekspresi. Kalau contoh tidak bakunya ya dalam bahasa Indonesia tuh misalkan kayak tuh kan. Nah, kan itu kan ekspresi ya, ekspresi. Nah, itu nih ada juga dalam bahasa Korea. Dan itu juga akan ada kaitannya dengan formal, informal, atau casual. Itu akan ada ini akan selalu ada karena dalam bahasa Korea itu sangat amat menekankan sopan santun dalam gaya bicara atau gaya kalimat. Makanya kalian harus paham ini dulu. Nah, ini kalau gitu sekarang kita benar-benar end. Jadi langsung lanjut ke video berikutnya. Dan video kali ini cukup segini aja tentang perkenalan. Ini benar-benar cuma perkenalan aja. Kalian catat aja dulu bentuk kalimat, gaya kalimat, honorific, konjugasi. Ini benar-benar cuma kulit luar yang benar-benar terluar. Nah, ini dia beberapa hal penting yang harus kalian ketahui tentang kulit luar bahasa Korea. Kalau gitu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan aku akan upload tentang playlist si tata bahasa ini setiap hari dan mungkin entah 1 atau 2 video ya. Aku nggak ngerti. Mungkin bisa 3 video atau 4 video tergantung gimana ngeditnya ya. Karena yang ngedit nih, hey editor, kamu belajar makanya bahasa Korea. Jangan, aku kan jadinya harus edit juga sama aja. Ayo editor, semangat belajar bahasa Korea. Aku yakin kamu yang ngedit ini, editor kita ini pasti lama-lama akan paham bahasa Korea. Karena dia menonton terus jadinya kan. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Terus kalian follow dan subscribe juga channel aku. Dan oh ya, jangan lupa follow Instagramnya Penapoint ini. Walaupun kemarin sebenarnya kayaknya dia nge-follow ya, tapi malah aku reject kayaknya. Malah aku remove. Maaf ya, itu kepencet. Karena konten untuk si Instagram itu belum jadi waktu kemarin. Tapi sekarang udah akan jadi nih. Dan seluruh yang akan kita bahas dalam video-video aku itu istilahnya akan ada kesimpulannya tuh di Instagram. Kalian bisa lihat di situ dan kalian bisa tanya juga di situ karena aku setiap bikin video setelahnya aku akan pasti post di Instagram story untuk kalian bertanya. Kalian juga bisa tanya sih di kolom komen, jangan lupa komen. Kalau gitu, metoba, annyeong. Jangan lupa langsung lihat video selanjutnya ya. Goodbye, annyeong.